seperti itu. Karena kalau semakin kita lari, maka yang pertama kita tidak menunjukkan itikat baik. Nah, kalau itikat baiknya tidak ada, ya pasti nanti kalau dari SP2DK tidak selesai akan dilanjutkan pemeriksaan, lebih repot, lebih kompleks, lebih capek dan lain sebagainya. Kalau pemeriksaan tidak ketemu dan tetap tidak menunjukkan itikat baik, nah ini sampai keberatan, proses banding lebih kompleks, lebih lama, lebih panjang, lebih tidak nyaman. Halo semua, welcome to Marketplace System. Masih bersama saya Fandi dan Ivana. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema yang kadang-kadang dihindari orang, kadang-kadang gimana ngeri-ngeri sedap gitu ya, tentang hikmat mengelola pajak. Karena kita semua warga negara Indonesia yang juga adalah wajib pajak. Saya rasa ini materi yang cukup penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk bisa belajar hal ini. Oke, sekarang saya mau tanya langsung gitu ya. Apa itu wajib pajak? Kira-kira esensinya seperti apa? Iya, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Julius. Saya bekerja sebagai konsultan pajak di Pentatrust sebagai senior manager. Jadi tadi pertanyaan dari Ko Fandi, apa itu wajib pajak? Wajib pajak ini adalah setiap warga negara yang berumur 17 tahun ke atas, di mana dia sudah memperoleh penghasilan. Dari atas penghasilan itu dia wajib untuk melaporkan pajaknya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sistem pelaporan pajaknya sendiri ini tidak berupa nanti orang pajak datang kemudian menganalisa pembukuan kita, bukan seperti itu. Tapi pajak di Indonesia ini menganut sistem self-assessment. Jadi kita sendiri yang menilai laporan keuangan kita sendiri yang menghitung berapa laba kita, biaya kita apa saja, omset kita berapa. Nah, kemudian dari laba itu kita bayarkan pajaknya, kemudian kita laporkan ke negara, seperti itu. Jadi intinya ya kita ngelaporin kayak kita ini bikin PR, lalu kita kumpulkan gitu ya. Nanti salah nggak salah, yang menilai adalah gurunya. Gitu. Jadi kita pajak juga salah nggak salah, nanti pajak yang dari KPP, kantor pajak gitu ya, yang akan menilai. Betul. Seperti itu. Nah betul sekarang masalahnya kenapa sering terjadi atau akhir-akhir ini gitu ya, mungkin berapa tahun terakhir ini itu ada orang-orang yang dapat surat cinta, itu ada yang langsung sampai ada beberapa jemaat yang kontak saya sampai misalnya sangat-sangat panik, sangat-sangat takut gitu ya. Kira-kira sebenarnya serem nggak sih kalau misalnya kita dapat surat cinta dari pajak? Jelasin, iya surat cinta dari pajak itu apa dulu? Nah itu seperti apa sih? Surat cinta yang ada berapa macam mungkin? Iya. Jadi yang pertama, Ko Fandi, Ivana, surat cinta ini ada dua macam. Jadi yang pertama namanya SP2DK. Ini yang itu saya rasa apa tuh? Surat permintaan data dan atau keterangan. Jadi ini mungkin yang paling umum yang hari-hari ini juga pasti banyak rekan-rekan yang mendapatkan juga seperti itu. Ini yang paling umum. Nah itu serem nggak? Sebenarnya gini kok, tidak ada surat pajak yang menyeramkan. Jadi itu dulu yang harus kita pahami. Karena ketika kita melihat sesuatu itu menyeramkan, otomatis hal pertama yang ada di pikiran orang adalah ya udah tak hindari dulu aja deh. Padahal tindakannya nggak boleh seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan SP2DK itu, surat permintaan data dan atau keterangan, hadapi aja. Hadapi aja. Maksudnya, kita temuin. Mereka akan ngasih jadwal atau apa gitu ya, atau ketemu silakan menghadap waktu di mana, di kantor mana gitu kan. Di dalam surat itu mereka akan menuliskan poin-poin apa saja yang mereka perlu konfirmasi ke kita. Jadi itu surat pertanyaan surat dulu pertanyaan, ya? Atau klarifikasi atau konfirmasi gitu. Dan di akhir itu biasanya ada nomor kontak dari petugas pajaknya, nah itu dihubungi untuk janjian ketemu. Nah ketika bertemu, kita sampaikan penjelasan kita bawa data-data penjelasan kita, kalau ini keliru loh Bu, yang benar seperti ini, bahwa ini datanya tidak tepat. Nah seharusnya seperti ini. Jadi kita jelaskan sifatnya. Itu yang pertama, jadi SP2DK. Yang kedua, yang mungkin lebih kompleks itu namanya surat perintah pemeriksaan atau yang akrab disapa SP2. SP2 pemeriksaan begitu. Nah SP2 ini sifatnya memang lebih kompleks gitu. Karena kalau SP2DK yang tadi di bawahnya itu di level AR namanya. Account Representative AR seperti itu. Nah, AR dari pihak kantor KPP. pajak. Itu seperti kalau di perbankan kayak relationship management gitu ya. Atau kayak CS-nya kita gitu ya. Betul. Nah, kemudian kalau pemeriksaan itu kalau tadi contohnya Ko Fandi itu mungkin kita sudah berhadapan dengan yang di atasnya lagi. Manajernya gitu. Manajernya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan surat perintah pemeriksaan, ya
memang ini perlu disiapkan lebih detail. Kalau tadi SP2DK kita cukup menyiapkan penjelasan, kalau SP2 pemeriksaan kita sudah harus bawa rekening koran, kita sudah harus bawa data-datanya, penjelasannya, fakturnya, buku besar kita, bukti-bukti sudah harus disiapkan. Kalau di audit juga laporan auditnya harus dimasukkan. Jadi sudah lebih kompleks seperti itu. Tapi poinnya, which is itu SP2DK ataupun SP2 pemeriksaan, ya tidak perlu takut, dihadapi saja. Seperti itu. Karena kalau semakin kita lari, maka yang pertama kita tidak menunjukkan itikat baik. Nah, kalau itikat baiknya tidak ada, ya pasti nanti kalau dari SP2DK tidak selesai akan dilanjutkan pemeriksaan, lebih repot, lebih kompleks, lebih capek dan lain sebagainya. Kalau pemeriksaan tidak ketemu dan tetap tidak menunjukkan itikat baik, lah ini sampai keberatan, proses banding lebih kompleks, lebih lama, lebih panjang, lebih tidak nyaman. Nah sekarang saya mau tanya ujungnya nih. Kadang-kadang kan bagi beberapa orang yang misalnya, dapat ini diabaikan, lalu ingkar, nggak datang. Terus akhirnya setelah beberapa saat mungkin misalnya setelah petugas pajaknya malah datang sendiri gitu ya ke tempatnya, tetap dia kekeh nggak mau bayar. Kira-kira ujung worst case-nya apa kalau misalnya seperti itu? Kalau SP2DK kita tidak menunjukkan itikat baik, kita tidak memberikan konfirmasi dan jawaban, mereka akan menetapkan sebuah koreksi berdasarkan asumsi mereka. Jadi ada surat tambahan gitu nanti dikirimkan. Jadi atas koreksi tambahan dari asumsi mereka itu yang akan jadi dasar untuk naik ke pemeriksaan. Nah, jadi kita pembuktiannya akan lebih kompleks. Karena kan kita nggak tahu namanya koreksi dari SP2DK ini atas dasar asumsi. Karena apa? Karena kita sebagai wajib pajak tidak memberikan data. Nah, kalau pemeriksaan, apa yang terjadi jika kita tidak menunjukkan itikat baik, tidak ngasih data gitu ya, sama mereka akan menetapkan koreksi dengan angka yang sesuai dengan asumsi mereka juga. Nah, apakah itu sebagai vonis atau masih bisa dinego? Kalau pemeriksaan, produknya pemeriksaan itu namanya SKP, Surat SKP. Ketetapan Pajak. Itu vonis gitu ya? Iya, bahasanya seperti itu, SKP. SKP KB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Nah, dari SKP KB itu pilihannya kita dua. Antara ya udah kita bayar, selesai, case close, atau ya kita bisa ambil langkah hukum berikutnya, namanya keberatan dulu. Dari keberatan, waktunya 1 tahun ini panjang. Kita nanti keberatan ditolak, misalkan keberatan kita ditolak, kita maju ke banding ke pengadilan. Oh, ini ke pengadilan? Sampai ke pengadilan hukum pajak. atau Iya, pengadilan mana ini? Pengadilan pajak. Pengadilan bukan pengadilan yang umum itu ya? Bukan. Pengadilan Ini negeri pengadilan atau apa? tersendiri. Di Surabaya ada? Di Surabaya ada di Jalan Indrapura. Ada di Pengadilan Surabaya, pajak. ada di Jakarta. Seperti itu. Nah, kemudian prosesnya dari keberatan ke banding itu juga 1 tahun. Kita akan bersidang, menjawab pertanyaan hakim, menyiapkan dokumen dan lain sebagainya. Nah, menunggu putusan hakim ini juga lama juga, ya tergantung hakimnya juga. Maksudnya kan hakim kan loadnya juga banyak yang bersengketa, pasti juga takes time. Jadi ini prosesnya panjang. Seperti itu. Jadi kenapa kok langkah awal kita itu harus penting. Sebelum langkah awal tapi minimal terakhirnya berarti kalau misalnya si wajib pajak tetap nggak mau bayar, bisa dilakukan penyitaan aset gitu ya? Itu atau pembekuan rekening atau apa gitu? Itu tahapan jika wajib pajak tidak mengajukan keberatan. Jadi dari SKP itu surat ketetapan pajak kurang bayar, wajib pajak tidak mengajukan keberatan. Berarti kan asumsi dari kantor pelayanan pajak adalah Anda mau bayar. Nah, kalau kita tidak bayar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, mereka akan mengambil tindakan-tindakan yang Kofan disebutkan tadi. Pemblokiran rekening, nanti setelah pemblokiran rekening masih nggak mempan, mereka akan menyita aset dan lain sebagainya. Ada hak dari kantor pajak untuk itu gitu ya? Yes, ada hak ke arah situ. Jadi sebenarnya sarannya adalah dari awal SP2DK tadi itu ya. hadapi dulu gitu ya. Minta keterangan dulu, kita kasih penjelasan dan Ya, sebagainya. kita minta waktu misalkan yang di poin kan ada beberapa SP2DK yang poin pertanyaannya cukup banyak. Kita kontak dulu, kita minta waktu karena ini mungkin kan biasanya SP2DK itu kan tahun-tahun lampau. Kita kan harus collect lagi Sampai 5 datanya. Iya, sampai berapa tahun ya? Batasnya 5 tahun. Batasnya 5 tahun. Jadi kalau sekarang 2026 kita syuting ini berarti 2021. 2021 ya? 2021. Nah, itu kan misalkan Sebelumnya itu nggak bisa? nggak bisa. Sudah case close lah bahasanya. 2021 misalkan nih kita tahun 2026 dapat SP2DK 2021. Nah, kita kan perlu waktu ngumpulin. Nah, kita kontak aja, kita bilang, "Bu, ini kan tahun lama, saya perlu waktu untuk mengumpulkan data, mohon waktunya ya, Bu. Saya minta waktu 2 minggu, 3 minggu." Itikat baik dulu aja, ditemuin dulu, diajak ngobrol dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau gini berarti apa yang saya tangkap berarti masing-masing dari kita harus punya data yang
komplit dan akurat gitu ya. Benar. Seperti itu. Jadi Apa aja data yang dibutuhkan biasanya? Jadi yang pertama pasti kalau badan usaha ini ya, jadi bukti-bukti, dokumen-dokumen transaksi, bon-bon, nota-nota itu harus disimpan semua. Jadi Termasuk faktur pajak dan termasuk sebagainya faktur gitu pajak ya apalagi itu. Jadi misalkan ketika kita beli sesuatu, dapat invoice, faktur pajak, buktinya kita payment, BBK, BKK, bukti kas keluar, bukti bank keluar itu harus disimpan semua dengan rapi, dengan teratur. Nah sekarang kan paperless, apakah screenshot gitu ya dari Diakuin nota atau sebagai itu bukti. diakuin nggak? Diakui. Diakuin ya? Diakui. Selama itu bisa dibuktikan. Jadi kalau misalkan uang keluar, kita bilang kita ada beli barang A, misalkan 10.000. Nah kemudian buktinya paperless berupa invoice, nota. Nah otomatis kan itu PDF akan gitu kan. di cross check dengan entah itu rekening koran, entah itu buku kas kita gitu. Jadi intinya ini harus inline semua. Semua transaksi keluar masuk harus dibukukan dengan rapi. Nah, bagaimana dengan kwitansi yang pasar? Tapi juga Yang kosongan itu ya? yang tidak Nota ada. gitu. Kalau misalnya biasanya kan kalau nota profesional ada kan, Ya. nama Ya, perusahaannya, alamat email gitu, terus sama itunya. Nah, kadang-kadang kan kalau orang-orang yang mungkin di sini mungkin punya ada buat bakmi Toko, gitu, ya. atau Ya. saya cuma mau beli tepung terigu Ya. dari supplier di Suppliernya. pasar gitu, atau saya mau beli apa lagi yang semuanya Belum tentu pada mengeluarkan cuman juga loh. Ada juga yang belum tentu mengeluarkan. iya betul. Iya, Nah, itu iya, gimana? iya, iya. Harus diminta semua. Sebenarnya paling baik kita tetap minta semua. Oh. Gitu. Tetapi saya paham kondisi di lapangan juga kadang-kadang ada yang bahkan cuma yang tadi Govan disebutkan nota putih, yang Ivana sebutkan bahkan kita nggak bisa dapat. Nah kalau memang gitu ya kita bukukan saja. Kita catat di pembukuan. Toh sebenarnya orang-orang dari kantor pelayanan pajak itu mereka punya benchmark. Jadi rata-rata dari usaha sejenis. Jadi mereka bisa menilai kewajaran dari laporan keuangan yang kita sajikan seperti itu. Jadi pun begitu juga kita tidak perlu terlalu overthinking. Wah kalau nggak ngeluarin nota berarti nanti aku akan diperiksa. Ya enggak. Mereka juga akan tetap melihat dari kewajaran transaksi kita. Seperti itu sih. Nah, bagaimana dengan katakanlah sekarang juga situasi nggak baik-baik saja, turunnya kelas menengah, dan itu apakah itu bisa jadi argumen juga ke kantor pajak gitu ya atau petugas pajak bahwa ini loh bisnis itu sekarang lagi slow down, dibandingkan kan bisa jadi benchmarknya tadi benchmark mungkin tahun 2021 atau tahun 2022 padahal sekarang tidak baik-baik saja gitu. Iya. Apakah itu bisa jadi masuk satu argumen untuk ke mereka ketika kita mendapatkan SP2DK? Tentu bisa tentu bisa. Jadi mereka juga tentu bisa mengerti dan mereka mengetahui juga kondisi perekonomian sekarang sedang tidak baik-baik saja. Industri-industri juga sedang tidak baik, sedang suffer. Tentu mereka bisa mengerti, tetapi juga mereka tetap melihat pada laporan keuangan di tahun yang mereka terbitkan surat. Jadi kan sesuai konteksnya sesuai tahun pajaknya. Jadi mereka tetap berangkat dari situ. Jadi memang apabila ada ketidakwajaran di dalam laporan keuangan kita di tahun tersebut, ya memang akan ada konsekuensi berupa tambahan kurang bayar yang memang harus kita setorkan ke negara seperti itu. Mari kita dengarkan apa yang jadi prinsip firman Tuhan pada episode kali ini. Saya ambil dari Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi hal seperti ini memang jadi satu jebakan bagi orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus ini mau pro ke Tuhan atau mau pro ke kaisar. Tuhan Yesus dengan bijaksana menjawab sesuatu yang mereka tidak bisa bantah lagi. Tapi ini jadi satu hikmat juga buat kita, bahwa masing-masing dari kita harusnya tahu dan kita harus tunduk pada dua hal. Yang pertama pastinya kepada Tuhan, tapi di saat yang sama karena kita adalah warga negara dunia, di dunia ini kita harus juga tunduk dan taat kepada pemerintah. Oleh karena itu dengan posisi ini ketika kita membahas tentang pajak dan sebagainya, mari kita menata dan mengelola hidup kita ini dengan benar, dengan juga teliti gitu ya. Jangan sampai akhirnya kita tidak ada dokumen atau dokumen yang kurang lengkap, atau mungkin ada beberapa dokumen yang hilang dan sebagainya. Akhirnya itu membuka celah supaya kita akhirnya kena denda yang cukup besar. Oleh karena itu masing-masing dari kita tidak hanya menata hidup kita, tetapi juga secara perpajakan mari kita juga mengelola segala sesuatunya, tax planning, dokumen dan sebagainya, sehingga katakanlah suatu saat misalnya kita dapat surat panggilan SP2DK atau yang lain-lain, kita ada dalam satu posisi yang aman untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi
laporan keuangan pribadi kita ataupun perusahaan kita dengan bertanggung jawab dengan baik dan benar di hadapan orang-orang yang Tuhan kasih otoritas, misalnya di sini konteksnya sebagai kantor pajak atau petugas pajak. Dan di situ juga dengan hal yang sama, itu juga kita jadikan tanggung jawab kepada pemerintah, apakah itu untuk hal-hal yang lain, untuk laporan dan sebagainya. Kita sendiri ternyata sudah jaga hidup kita, tidak buka celah, sehingga suatu saat yang terjadi kita bertanggung jawab, dan di situ yang terjadi adalah kita dalam posisi yang aman dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama tata hidup kita dengan baik dan benar supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan dan kita juga jadi bisa berkat buat sesama. Tuhan Yesus memberkati. Ya benar juga sih, berkacanya pada laporan keuangan perusahaan tersebut ya. Betul. Bukan pada kondisinya, karena bisa jadi saat kondisi ekonomi kurang baik ada beberapa perusahaan yang malah berkembang. Kan bisa jadi. Betul. Nah, nanti kita kan ngomong tentang perusahaan ya. Saya rasa mungkin kalau perusahaan ini lebih teratur dan lebih well planned. Yeah. Nah, sekarang saya mau tanya juga masalah ini pribadi. Oke. Gitu. Terkadang kita gimana, apakah pribadi juga bisa mendapatkan SP2DK? Tentu bisa kok, karena SP2DK ini sifatnya untuk wajib pajak orang pribadi dan badan usaha seperti itu. Nah, kan tetapi kalau surat SP2DK untuk orang pribadi ini lebih kompleks. Kenapa kok lebih kompleks? Karena begini, ketika SP2DK disampaikan, kan pasti ada poin-poin yang mereka perlu konfirmasi yang tadi sudah saya jelaskan. Lah ya. Nah, orang pribadi ini kan transaksinya lebih macam-macam ya. Kita beli es teh, kita beli bakmi, tadi ya kita beli Gojek, ini, gitu. kita datangkan ojek online dan lain sebagainya. Itu kan uang keluar semua. Ketika kita diminta 1-2 konfirmasi dan apalagi itu sudah tahun-tahun yang lampau, ya itu jujur dari pengalaman saya, klien-klien ini sangat kesulitan. Nah, tapi sorry, maksudnya apakah dari kantor pajak KPP ini akan nyari yang receh-receh gitu? Bukannya setahu saya mungkin kadang-kadang justru malah mereka akan lihat kenapa kok yang orang gaji gitu, UMR tapi punya rumah 5 miliar gitu, atau punya mobil mewah seperti itu. Ini juga pentingnya adanya tax planning, Ko Fandi. Tax planning. Jadi apa itu tax planning? Kita perlu menilai kewajaran dalam konteksnya pertanyaan ini ya, kita perlu menilai kewajaran antara income kita dengan aset yang kita miliki, yang kita laporkan. Kalau kita income misalkan 1 juta per bulan, nah terus tiba-tiba kita bisa mempunyai aset sebuah rumah, omonglah ya ini misalkan 50 M. Nah kan ini sudah tidak masuk akal, sudah tidak wajar. Nah, penilaian mereka itu akan dari pihak kantor pelayanan pajak ini akan melihat dari kewajaran uang masuknya kita, income kita, tabungan kita, saving kita dibandingkan dengan setiap pengeluaran kita, aset kita, perolehan kita, konsumsi kita, itu mereka akan memperhitungkan semuanya. Dan ketika mereka menilai angka ini sudah tidak wajar, mereka akan mengkonfirmasi ke kita, datanglah SP2DK itu, seperti itu. Gitu. Tapi itu kan memang sekali lagi dari pihak orang pajak ini kan tidak tahu pasti berapa tuh biaya hidup kita, konsumsi kita, kan mereka tidak tahu pasti. Nah itulah kenapa pentingnya kita mengkonfirmasi, Pak, Bu, data ini keliru loh, yang benar konsumsi saya sekian. Nah kemudian kita tunjukkan bukti-buktinya. Nah itu kan lebih kuat posisi kita seperti itu. Jadi kita tidak dalam tanda kutip surat datang kita, waduh kita langsung takut, kita langsung lari gitu kan. Enggak, kita tunjukkan datanya, kita kalau keliru kita betulkan yang benar seperti apa. Emang kalau SP2DK dikirimkan terus tidak ada jawaban dari itu, tiba-tiba langsung naik ke pemeriksaan, itu mungkin? Oh sangat mungkin sih. Dan dalam beberapa kasus memang saya pernah mendapati ada beberapa klien-klien yang akhirnya meminta bantuan kepada kami, posisinya sudah pemeriksaan. Karena apa? Mengabaikan SP2. Iya, karena SP2DK-nya itu diabaikan. Tidak ada itikat baik untuk diselesaikan. Kemudian sudah datang pemeriksanya sudah kunjungan ke kantornya, barulah ini bingung. Ya ini kan agak terlambat ya seharusnya, seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau tanya, sampai batas mana kan kita tahu jemaat juga ini ya luas ya secara risk ekonomi atau tingkat kemampuannya, sampai sebatas apa yang ini saya nggak perlu konsultan deh, saya bisa urus sendiri untuk masalah perpajakan, atau sampai level mana wah yang ini jelas perlu konsultan gitu. Sebenarnya begini, Bu Fandi, peraturan perpajakan ini saat ini berubah dengan
sangat cepat. Kompleks juga kan. Iya, berubah dengan sangat Definisi cepat. cepatnya berapa bulan, tahun atau Tentu ngomong? patokannya bukan cepat dan cepat secara waktu dan bulan ya, J. Tapi lebih kepada nanti sektor ini yang dulu tidak dikenakan pajak, dikenakan pajak. Peraturan baru-baru yang muncul. Betul. Jadi sektor industri online, toko-toko online dulu kan nggak ada nih pajaknya. Terus ada kemudian ada instrumen investasi tertentu yang baru-baru ada lagi peraturan baru. Jadi perkembangannya itu cepat, banyak area-area baru yang ditambahkan peraturan, ditambah belum lagi peraturan-peraturan yang lama juga berubah. Oke, Julius kalau boleh tahu nih setiap ada peraturan baru yang muncul bla 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 ini masyarakat awam tuh bisa mengetahuinya melalui apa ya? Di website atau di mana gitu? Iya, ada website tertentu nggak yang supaya orang mungkin yang masih kurang paham pajak ya untuk ngecek itu? Atau cuma ngelihat atau harus membaca semua atau pajak atau ikut minta kursus sih. sertifikat pajak Iya. private pay Tapi gitu. kalau berubah terus kan juga repot ya? Iya. Jadi memang kalau kita mengikuti perubahan peraturan perpajakan itu sebagai orang awam ya, ya memang kita harus mengupdate berita. Oh, di berita. Memang update berita. Memang kita harus mengupdate berita. Tapi kalau dari kami sebagai konsultan tuh kami punya sebuah aplikasi yang mengupdate peraturan-peraturan itu. Oh. Gitu. Ya. Nah sekarang belum jawab pertanyaan nih. Iya. Sampai mana yang ya udah ini yang bisa saya atur secara pribadi atau sampai mana ini harus pakai konsultan? Jadi kembali ke yang tadi kok. Jadi karena perubahan peraturan ini sangat kompleks begitu ya, dan lebih baik kita punya konsultan sebagai segala lapisan ini kok ya. Segala lapisan lebih baik kita pemilik. Saya merekomendasikan kita semua punya konsultan untuk yang saya laporkan ini sudah benar apa belum sih? Yang dari penghasilan saya, jadi misalkan pekerjaannya di bidang A gitu ya. Di bidang A ini ada update peraturan apa sih? Apa sih yang saya belum update? Yang saya laporkan ini ada yang keliru apa enggak? Seperti itu. Contohnya kayak sekarang, sistem pelaporan perpajakan di tahun 2026 ini kan sudah menggunakan Cortex. Ya seharusnya sudah dari tahun 2025 begitu ya. Nah ini kan sistem cara pelaporannya, kemudian teknis-teknisnya, itu kan berbeda semua. Nah jadi ya kalau kita tidak punya staf yang bisa terus mengupdate peraturan itu, menurut saya lebih baik kita punya konsultan. Karena itu bisa berguna untuk memberikan kita masukan, supaya kita nggak sampai merugi karena update-update peraturan ini. Seperti itu. Walaupun sebenarnya kan dari KPP sudah menerapkan satu batas ini ya di bawah 4,8 setahun secara penghasilan dan di atas. Kalau kan kadang-kadang beberapa orang bilang, aku kan masih katakanlah omset masih 50 juta per bulan gitu ya. Atau kalau dikali 12 berarti masih 600 juta per tahun gitu. Seperti itu. Atau misalnya aku kan UMR gitu ya. Atau mungkin maksimal mungkin 10 juta per bulan pendapatanku. Berarti 1 tahun 120 juta. Nah apakah aku perlu konsultan atau gimana gitu. Sedangkan di satu pertanyaan lagi bahwa konsultan sendiri kan juga macam-macam nih. Ada yang fee-nya mungkin sekarang saya nggak tahu masih ada nggak ya. Mungkin berapa ratus ribu per bulan. Dan itu bagi mereka pakai ini aja gitu. Padahal ternyata kayak tadi gitu. Pak nggak usah dilaporin semua. Ngaku aja gaji UMR. Padahal rumahnya punya rumah 20M. Nah itu gimana? Jadi yang pertama kita perlu selektif di dalam memilih konsultan. Jadi memang kita jangan asal pilih murah. Jadi kayak tadi benchmarknya adalah income-nya sebesar sekian 120 juta, ya udahlah saya pilih konsultan yang tadi aku bilang yang per bulannya ratusan ribu begitu ya. Nah, saya tidak merekomendasikan itu. Kenapa? Karena kita tetap ketika memilih konsultan kita harus melihat dari portofolionya dia, portofolio yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan punya sertifikasi atau tidak. Boleh ya nanya itu ya? Oh, it's okay, nggak apa-apa kok. Seharusnya konsultan yang baik tidak akan menutup-nutupi itu. Karena justru kan itu malah bagus gitu ya untuk dia juga bisa mendapatkan kepercayaan klien seperti itu. Sertifikasinya ada satu macam atau banyak macam? Sertifikasi ada sertifikasi A, B dan juga C berlevel-level begitu. Oh berlevel. Iya berlevel-level gitu. Nah kemudian tanya sertifikasinya, tanya pengalamannya, tanya portofolionya seperti itu supaya kita ini mendapatkan keyakinan karena jangan sampai kita cuma punya spirit ya udahlah saya lapor aja gaji UMR terus tiba-tiba kita punya
harta yang sedemikian banyaknya kemudian tidak sebanding kan nanti malah kita merugi. Malah dendanya banyak gitu. Betul, bukankah lebih baik saat ini kita bayar sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan kondisi realnya, ya sudah ke depan kita tidak akan kita terhindar menerima surat cinta tadi itu. Betul, kita terhindar dari potensi yang lebih besar seperti itu. Ah, I see. Oke, sekarang mungkin pertanyaan terakhir gitu ya sebelum sekalian wrapping ini semua. Nah, gimana Bro Julius sebagai anak Tuhan dan jemaat GMS gitu ya, dan salah satu leader kan di GMS juga. Itu gimana caranya Bro Julius untuk semacam kasih do extra mile gitu ya untuk konsumen atau untuk klien kok konsumen. Untuk pengalaman pribadinya aja deh waktu di kantor konsultan ini seperti apa extra mile yang dilakukan oleh seorang Julius. Iya, jadi yang pertama saya tidak pernah hitung-hitungan jam kerja. Jadi ketika masih masuk pertama kali as a junior staff, as a senior staff, saya tidak pernah hitung-hitungan, oh ya sejam 5 waktunya saya pulang ya. Apapun yang ada di depan saya, tanggung jawab saya tinggalkan. Sudah jam 5, saya tidak peduli. Tenggo ya? Tenggo. Tank langsung go. Wah, saya tidak seperti itu. Jadi saya selalu prinsip saya, apa yang menjadi tanggung jawab saya akan saya selesaikan. Jadi saya waktu itu juga pernah, sedikit cerita ya, Coach. Jadi saya pernah waktu itu ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan sampai jam 5 subuh. Sampai jam 5 pagi. Ya itu saya selesaikan. Tapi 5 pagi. Iya. Wow. Saya selesaikan. Karena itu tanggung jawab saya. Dan ini harus selesai. Gitu. Ya, kemudian yang pertama saya tidak pernah hitung-hitungan jam kerja. Kemudian yang kedua, saya selalu memposisikan diri saya sebagai atasan saya yang menerima report saya. Jadi maksudnya begini, misalkan saya diminta untuk membuat kertas kerja. Kemudian di dalam kertas kerja itu ada selisih. Saya akan berusaha untuk cari gimana, how to solve it, bagaimana menyelesaikan. Saya tidak asal kertas kerja selisih saya oper ke atasan saya, Pak, ini ada selisih, ya sudah. Enggak, saya akan jelaskan selisihnya karena ini, saya akan jelaskan dari POV saya seharusnya seperti ini. Ya final decision tetap ada di atasan saya. Tapi saya selalu enggak cuma sekedar mengerjakan apa yang disuruh. Saya selalu akan berpikir bagaimana sih kalau saya itu jadi pembaca report saya ini. Kalau saya jadi atasan saya, apa yang harus saya lakukan? Di lapangan kan biar bagaimanapun kita yang di lapangan, kita yang tahu teknisnya, kita yang tahu bukunya. Jadi juga menurut saya ya kita yang bisa ngasih solusi ke atasan kita. Terlebih juga kita juga tetap mendengarkan atasan. Seperti itu kok. Yes. Wow. Ya itu sebagai ini ya, go extra mile sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Oke. Saya rasa ini satu hal yang wow gitu ya. Kita dapat banyak hal, tapi yang paling penting kita sebagai warga negara, kita juga pastinya adalah wajib pajak juga, tapi kita harus siapkan hal-hal yang detail, hal yang paling balik jangan sampai nanti tahu-tahu kita enak-enakan, kita lalai dan akhirnya malah kenanya kita sendiri. Gitu. Mungkin minta tolong Bro Julius untuk bisa mendoakan jemaat yang mungkin sekarang juga sedang ada dalam kekhawatiran, ketakutan, mungkin barusan juga ya ketika ini tayang dapatlah surat cinta gitu ya, dapat SP2DK atau yang lain-lain gitu. Minta tolong Bro Julius untuk bisa doakan mereka juga. Oke. Kita doakan ya. Tuhan Yesus, kami bersepakat bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap orang-orang yang sedang melihat tayangan ini, yang sedang merintis karir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati setiap langkah ketaatan mereka, setiap usaha mereka. Tuhan yang melihat apa yang mereka lakukan di tempat yang tersembunyi. Dan Tuhan yang akan memberkati setiap mil kedua yang setiap kita lakukan dan percaya bahwa Tuhan yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor, Tuhan yang menjadikan kita lebih daripada pemenang dan Tuhan yang terus mengembangkan kapasitas kita ke kanan dan ke kiri. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang melihat tayangan ini, yang sedang mendapatkan SP2DK ataupun SP2 pemeriksaan, kami berdoa minta hikmat ya Tuhan. Kami berdoa minta ya Tuhan hikmat di dalam mengelola pembukuan, hikmat di dalam berhadapan, hikmat di dalam memilih ya Tuhan setiap orang-orang yang dipercaya, orang-orang pihak ketiga yang dipercaya untuk membantu. Kami berdoa Tuhan berkati setiap pilihan mereka ya Tuhan, sertai ya Tuhan dan biarkan di dalam setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa sebab Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan berkat. Yang menerima berkat ini sama-sama kita katakan amin. Wow, thank you Bro Julius. Sangat-sangat padat, sangat-sangat pack gitu ya. Walaupun kadang-kadang mungkin ada beberapa hal pertanyaan-pertanyaan, ya siapa tahu ada sesi kedua dan sebagainya. Oke, teman-teman, saya rasa sekian dulu apa yang jadi pembicaraan kita pada hari ini. Saya yakin ini pasti memberkati kita semua. Oleh karena itu jangan lupa like, share, komen.
Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita bicarakan untuk selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, see you, God bless, bye-bye.